bersatu. Selamat pagi ke Fajrun dan teman-teman semua. Apakah sudah bisa melihat present di layar? Sudah. Baiklah. Selamat pagi Kak Fajrun dan teman-teman semua. Mohon maaf atas keterlambatannya dari kami kelompok 5. Pada hari ini kami akan membawakan topik berjudul Risiko Strategis pada Bank Islam. Perkenalkan, saya Aisyah Rizky Paramita dan rekan saya Febrina Mutiara, Nadilah Nurtalita, dan Nabila Salsabilia. Next. Pertama, kita akan membahas definisi dan cakupan risiko strategis. Next. Ada salah satu ungkapan dalam manajemen dalam risiko strategi yang bisa melambangkan apa sih yang bakal terjadi ketika kita gagal untuk mengidentifikasi risiko strategis. Kita tuh akan kesulitan untuk mengembangkan bisnis dan bagaimanapun kita bisa memanage bagaimana operasional dan juga project risk. Tapi kalau kita tidak mengetahui dan tidak bisa mengidentifikasi risiko strategis, kita akan kesulitan untuk menjalankan bisnis tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui nih ketika menjalankan bisnis ataupun nanti dalam keuangan, kita harus bisa mengidentifikasi dan mengetahui di mana kira-kira risiko strategis itu terjadi. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai risiko strategis ini. Next. Pertama, definisi risiko strategis. BI melalui PBI nomor 12/23/PBI 2011 mendefinisikan risiko strategis sebagai risiko yang terpisah dari risiko lain. Dalam PBI tersebut, yang dimaksud dengan risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Seperti yang kita ketahui dalam lingkungan bisnis perekonomian, terdapat adanya volatilitas yang menyebabkan adanya ketidakpastian sehingga sebagai pembuat keputusan harus cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis. Dan juga ketepatan dalam pembuatan keputusan pun juga harus dipertimbangkan. Next. Contoh risiko strategis. Terdapat 5 contoh utama. Yang pertama, bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi misi bank. Lalu yang kedua, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Terdapat ketidaksesuaian rencana strategis atau strategic plan antar level strategis. Dan juga lalu kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi makro, dinamika kompetisi pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Dan terakhir, perilaku para pemangku kepentingan bank seperti nasabah, pemasok, pemegang saham, karyawan maupun publik secara umum. Dengan mengetahui contoh-contoh risiko strategis ini, bank harus dapat menjalankan operasional bank dan juga secara strategis dapat sesuai dengan visi misi dan juga dapat melakukan analisis lingkungan yang secara komprehensif untuk menghindari adanya terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Next. Nah, risiko strategis ini terbagi kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan. Cakupannya terdapat yang pertama, perubahan peta persaingan bisnis yang disebabkan adanya pesaing baru dan munculnya produk substitusi baru. Seperti yang kita ketahui, Bank Islam saat ini sedang berkembang pesat, sehingga banyak munculnya pesaing-pesaing baru dalam Bank Islam dan juga produk-produk yang dikembangkan yang sehingga dapat menyebabkan produk lama pun tergantikan. Lalu yang kedua, kurang tepatnya perumusan strategi. Nah, hal ini bisa disebabkan strategi tidak sejalan dengan visi misi bank. Lalu analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif dan juga ketidaksesuaian rencana strategis atau strategic plan antara level strategis. Oleh karena itu, dalam perumusan strategi yang dilakukan oleh bank dari sejak awal mereka berdiri, itu sangat harus diperhatikan dengan berjalannya waktu. Karena ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan terjadinya risiko strategis tersebut. Lalu yang ketiga, tuntutan berinovasi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya penelitian di pengembangan atau R&D. Lalu kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan tidak ada perbaikan proses bisnis. Terlebih pada saat ini di era internet, seluruh institusi baik itu
institusi keuangan harus dapat berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar mereka bisa stay relevan dengan nasabah dan juga lingkup bisnis mereka. Lalu yang keempat, perubahan lingkungan makro. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan indikator ekonomi makro, perubahan kebijakan otoritas terkait, dan kerjasama regional seperti MEA, APEC, AFTA, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terjadinya perubahan perilaku stakeholder. Yang hal ini dapat disebabkan oleh perubahan perilaku nasabah, perubahan perilaku pemasok, perubahan perilaku pemegang saham, dan juga perubahan perilaku internal karyawan. Next. Nah, adanya perubahan peta persaingan bisnis ini misalnya ada bank Islam baru yang masuk ke dalam industri. Nah, masuknya bank Islam baru ke dalam industri bisa dipandang sebagai suatu rahmat bagi bank-bank ini akan lebih meramaikan geliat keuangan Islam yang ada. Namun fenomena ini perlu ditanggapi dengan dari kacamata bisnis, karena pemain baru ini bisa jadi mendapat mendominasi pasar tersebut. Nah, oleh karena itu bank perlu untuk membentuk suatu task force khusus yang meneliti seluk-beluk mengenai pemain baru ini, lalu merekomendasikan bagaimana langkah terbaik untuk dapat berkompetisi secara sehat dengan pemain baru tersebut. Nah, mungkin dari awal Bank Islam sendiri sudah membuat risiko strategis untuk dapat menjalankan usaha mereka. Nah, namun ketika adanya perubahan dalam peta persaingan bisnis ataupun perubahan indikator ekonomi dan sebagainya, bank Islam tersebut harus dapat cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan tersebut agar mereka dapat stay di bisnis mereka dan juga dapat menjalankan bisnis tersebut. Nah, oleh karena itu, walaupun pemain baru itu tuh bisa dianggap sebagai musuh, tapi bisa juga mereka itu jadi berpartner dalam berbisnis sehingga praktik cooperation dan bukan pure competition yang dilakukan. Hal ini contohnya pada awalnya bank syariah seperti adanya BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah yang awalnya mereka mungkin berkompetisi satu sama lain, tapi setelah berjalannya waktu mereka memutuskan untuk berkooperasi bersama-sama untuk membangun bank syariah Indonesia yang dapat sekarang ini diharapkan untuk menjadi market leader di bank syariah, di industri bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, kita bisa melihat ketika bank itu dapat melihat adanya kesempatan dan peluang yang ada, mereka bisa menjadikan hal tersebut menjadi bisnis yang lebih profitable bagi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas faktor penentu risiko strategis pada Bank Islam. Berikut adalah faktor penentu risikonya dan alternatif mitigasi risiko. Yang pertama itu adalah yang tadi sudah juga disebutkan sebelumnya, sekarang akan dijelaskan alternatif mitigasi risikonya. Nah, yang pertama itu strategi tidak sejalan dengan visi atau misi bank. Mitigasi risikonya yaitu yang pertama, melakukan monitoring atas implementasi visi dan misi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis dan capaian aktual selaras dengan visi dan misi yang ada. Selanjutnya adalah menginternalisasikan visi dan misi yang ada dalam bentuk berbagai media komunikasi seperti acara bersama, poster, video, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor penentu risiko yang kedua, yaitu analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Berikut adalah alternatif mitigasi risikonya. Yang pertama yaitu membentuk divisi khusus yang menangani penyusunan strategi perusahaan. Divisi ini tuh bisa aja bekerja sama dengan konsultan, namun tetap harus mengambil peran utama dalam pengambilan keputusan atas rumusan strategi yang akan dipilih. Terus yang selanjutnya adalah menyusun berbagai skenario rencana gitu dari A, B, C, sampai Z. Berdasarkan analisis berbagai skenario yang mungkin timbul di lingkungan. Nah, hal ini tuh membuat bank lebih fleksibel dalam menjalankan strateginya karena sudah mengenal betul tentang kondisi yang akan dijalaninya. Selanjutnya adalah faktor penentu risiko ketidaksesuaian rencana strategis. Nah, ini tuh selanjutnya adalah ketidaksesuaian rencana strategis. Alternatif mitigasi risikonya adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara level strategis agar strategi yang akan diambil tidak menimbulkan konflik antar level
strategis yang satu dan lainnya. Dan selanjutnya adalah menginternalisasikan tujuan bersama yang akan diraih untuk menghindari sifat mementingkan diri sendiri atau egosentris antar level strategis. Faktor penentu risiko selanjutnya adalah kurangnya penelitian dan pengembangan atau R&D dan tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis. Nah, ini alternatif mitigasi risikonya adalah membentuk divisi khusus mengenai R&D atau bisa juga mengintegrasikannya dengan divisi pengembangan produk. Nah, selanjutnya berlangganan media massa yang relevan atau database perbankan Islam yang ada agar mampu mendapatkan informasi terbaru mengenai ekspektasi publik terhadap bank. Nah, selanjutnya juga alternatif mengadakan kompetisi bisnis antar karyawan untuk meningkatkan kemampuan R&D internal bank. Nah, selanjutnya ada faktor penentu risiko kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Nah, ini langkah strategisnya itu mengembangkan sendiri fasilitas teknologi yang diperlukan, terus bekerja sama dengan pihak konsultan IT untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas tersebut agar lebih kekinian. Dan selanjutnya bekerja sama dengan bank lain untuk dapat menjalankan fasilitas berbasis teknologi secara bersama, seperti contohnya ATM bersama. Dan selanjutnya ini ada perubahan dalam micro environment. Jadi di beberapa negara itu bank syariah berkembang secara dual banking system ini kayak di Indonesia ini yang dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena sebagaimana kita tahu kalau di Indonesia itu kayak karena ada dicampuri juga dengan campur tangan bank konvensional gitu kan. Nah, dengan demikian segala perubahan makroekonomi, baik itu indikator makroekonomi, kebijakan pemerintah dan otoritas perbankan, serta dimulainya perjanjian kerjasama internasional, kayak di APEC, MEA, AFTA, dan lain-lain, juga akan mempengaruhi strategi yang harus disiapkan oleh bank syariah. Gitu. Oke. Terus ini juga ada perubahan pada stakeholder behavior. Nah, yang pertama itu berbagai perubahan di dunia juga mempengaruhi perilaku berbagai pemangku kepentingan bank, seperti klien, pemasok, pemegang saham, dan karyawan. Terus klien yang pada awalnya setia meski mengalami masa kerja yang lama, pada perlakuan kasar tidak lagi menganggapnya dapat diterima. Selanjutnya itu pemasok yang sebelum dapat menunggu pembayaran tertunda, sekarang memiliki kebijakan mereka sendiri dalam mengumpulkan dan lebih memilih untuk meninggalkan pelanggan yang sulit diajak bekerja sama. Selanjutnya, pemegang saham juga sama, membutuhkan tingkat pengembalian yang semakin kompetitif dan sesuai dengan target mereka yang meningkat. Dan selanjutnya itu, karyawan juga lebih sadar bahwa mereka adalah kunci kesuksesan bank dan menerapkan remunerasi yang kompetitif serta perlakuan yang baik dari bank tempat mereka bekerja. Terus selanjutnya jika tidak nih, ancaman pilihan alternatif mereka tuh jelas, lebih baik mereka mengundurkan diri dan bekerja untuk lembaga yang lebih peduli gitu terhadap karyawannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu isu-isu relevan terkait risiko strategis ada beragam macam, seperti unhealthy competition among Islamic banks, synergies between Islamic financial institutions versus systematic risk, lalu specialization between Islamic banks, and reputational risk on Islamic banks. Next. Yang pertama, menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antar bank Islam. Karena esensi persaingan sebenarnya adalah suatu strategi, kreasi, dan seni dengan motif yang positif. Oleh sebab itu, kemasan persaingan harus elegan dengan mengacu kepada persaingan sehat. Sangat pasti, para bankir masih mempunyai kreasi untuk memenangkan persaingan secara sehat dan bermotif positif, karena dari situlah sebenarnya kualitas bankir akan dinilai. Next. Lalu resiko reputasi pada bank Islam. Resiko reputasi maksudnya adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder seperti regulator, nasabah, masyarakat, manajemen bank dan pegawai yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank itu sendiri. Di antara resiko yang dihadapi bank, resiko reputasi lah yang merupakan memiliki dampak paling signifikan dan dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha bank. Perlu digarisbawahi juga, persepsi negatif yang menjadi sumber resiko reputasi dapat timbul dari hal yang tidak secara nyata terjadi atau hanya sekedar rumor.
rumor tentang kerugian yang dialami suatu bank jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran berlebih dari nasabah dan dalam skala yang lebih luas dapat mengakibatkan timbulnya penarikan dana secara besar-besaran atau bank rush dari sistem perbankan. Nah, mengembalikan reputasi tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang cukup lama dan tidak mudah juga. Hal tersebut di atas menjadi landasan mengapa bank perlu mengelola resiko reputasi dengan sangat baik. Nah, sumber resiko ini bisa terjadi secara internal ataupun eksternal juga. Kinerja industri perbankan secara umum dan terjadi krisis keuangan merupakan area regulator. Sumber risiko internal dan langkah mitigasi yang dilakukan bank merupakan area yang wajib dikelola oleh bank itu sendiri melalui penerapan manajemen risiko reputasi. Ada beberapa dampak yang timbul dari risiko reputasi ini yang sangat besar dapat diuraikan seperti peningkatan cost of funds atau COF, lalu kegagalan pencapaian strategi dan kerencana bisnis bank, lalu kehilangan SDM berkualitas, kehilangan nasabah maupun potensi nasabah bank, dan juga penurunan rating bank oleh lembaga bank. Ya, berikutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Jadi kita lanjut ke dalam kesimpulan di materi kali ini. Bahwasannya resiko strategis itu yang tadi udah disebutkan sebelumnya oleh Sasha merupakan sebuah risiko yang terjadi akibat adanya ketidakpastian dalam pengambilan atau adanya pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Terus resiko bisnis juga kan penting banget nih untuk dimitigasi karena kalau misalnya kita fokus pada hal seperti ini maka akan menentukan risiko strategis kayak misalnya ada perubahan misalnya ada perubahan nih dari peta persaingan bisnis, terus misalnya ada perubahan dari perumusan strategi, terus ada tuntunan inovasi, terus perubahan lingkungan makro juga, perubahan pasar, perilaku pemangku kepentingan. Nah ini tuh sebenarnya hal-hal yang mau menjadikan resiko strategi merupakan hal yang penting dijadikan kunci utama gitu. Lalu isu-isu relevan yang terkait dengan resiko strategi ini juga perlu banget diperhatikan. Contohnya seperti kayak menghindari adanya persaingan yang gak sehat antara bank Islam tadi seperti yang dibilang sebelumnya. Terus juga selain bank Islam antara bank Islam dengan bank Islam lainnya, juga dengan bank Islam dengan bank konvensional. Terus juga kita tuh harus memperhatikan banget risiko investasi. Dimana kalau misalnya risiko investasi ini menjadi indikator, maka juga benar-benar resiko strategisnya itu harus banget diperhatikan lebih dalam lagi. Seperti itu kesimpulannya. Oke, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, boleh di sini atau enggak di chat. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, kita baru temu setelah lebaran ya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya ya.
Nah, hari ini kita bicara tentang risiko strategis ya. Halo. Iya Pak, betul Pak. Ya, sekarang kita kembali bersoal jawab ya. Silakan pertanyaan saya tulis di ini ya, di kolom chat. Silakan. Pertanyaan pertama, nilainya 10 angka menambah UAS. Apa hubungan risiko strategis dengan posisi bank di pasar atau industri? Silahkan. Mas siapa yang ininya? Fajrunas ya? Yang ini asis dosnya Mas Fajrunas kan namanya ya? Iya Pak. Iya. Nanti dicatat ya siapa yang jawab dan benar ya. Pak. Pak, apakah kelompok presentasi boleh menjawab, Pak? Oh boleh, malah justru bagus. Saya Aisyah mau mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak hubungan risiko strategis dengan posisi bank di pasar atau industri. Nah, menurut saya sendiri risiko strategis ini memang harus ditentukan oleh bank sendiri ketika awal mereka pelaksanaan bisnisnya. Nah, namun dalam berjalannya waktu risiko strategis ini harus disesuaikan lagi. Misalnya ada kompetitor baru dalam pasar tersebut. Nah, dengan mereka si bank ini Bank Islam yang sudah ada berada industri itu, maaf Pak, ada bunyi, apakah terdengar? Bunyi siapa? Maaf Pak, tadi ada bunyi alarm mobil. Oh iya. Terdengar sebentar, sedikit-sedikit. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, ketika ada kompetitor baru masuk ke pasar, nah bank yang sudah ada di dalam pasar tersebut tuh harus bisa melakukan task force tertentu yang khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Karena dengan adanya kompetitor baru itu akan secara nggak langsung bisa membahayakan keberadaan mereka. Misalnya ketika bank yang baru itu melakukan inovasi baru atau mengeluarkan produk baru yang bisa menyesuaikan dengan perilaku nasabah. Nah, ketika bank ini bisa siap dengan penyesuaian yang terjadi dan inovasi yang terjadi pada industri tersebut, nah mereka bisa mempertahankan posisi strategis mereka dalam industri tersebut. Oleh karena itu, dengan ketika jadi hubungan risiko strategis ini bakal berpengaruh positif terhadap posisi bank. Ketika banknya dapat menangani risiko strategis tersebut dengan baik, mereka bisa melakukan force task measure dan segala macamnya. Mereka dapat tetap berada dalam industri dan mungkin melakukan inovasi-inovasi baru dan juga penyesuaian pada strategi mereka dalam bisnisnya. Sekian. Terima kasih, Pak. Iya. Cuman relevansi antara resiko strategis suatu bank dengan posisi dia di pasar atau industri. Namanya bank positioning atau market positioning namanya. Oke, kamu mau coba lagi? Selain siapa tadi? Mbak Aisyah. Ya. Ada yang mau coba lagi? Nah, saya kasih clue ya. Salah satu ukuran untuk menilai atau mengukur atau mengevaluasi risiko strategis atau tingkat risiko strategis yang dihadapi oleh suatu bank adalah dengan melihat perubahan posisi bank di pasar
Apa itu market positioning? Market positioning itu lebih terkait kepada yang namanya pangsa pasar. Semakin besar pangsa pasar yang dimiliki suatu bank, maka rating dia akan mendekati 1. Tentu dalam hal ini, kalau mau dikatakan Bank Mandiri berada pada rating 1. Ya. Maka selama mungkin dia bertahan di rating 1, semakin rendah risiko strategisnya. Sebaliknya, ketika bank rentan untuk berpindah, ya, rating switching, ya, perubahan rating dari 1 ke 2, dari 1 ke 3, bahkan 1 melompat ke 10 besar, katakanlah ke 10. Maka dikatakan bank menghadapi tingkat risiko strategis yang tinggi. Nah, sehingga salah satu ukuran untuk mengukur besarnya risiko strategis adalah menggunakan Markov switching model. Model perpindahan dari Markov. Berapa persen bank akan berpindah? Semakin besar persentasenya, semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh suatu bank. Oke. Pertanyaannya, mengapa menggunakan pendekatan perubahan posisi pasar yang terukur atas market pangsa pasar tadi, ya, market share tadi, untuk mengukur tingkat risiko strategis dari suatu bank? Itu jawaban dari soal 1. Silahkan. Apa relevansinya? Market transition matrix, nah, itu diantara salah satu contoh penggunaan metode yang untuk mengukur risiko strategis ini. Market transition matrix, ya. Matrix transisi, matrix transition index, ya. Jadi transisi dari rating 1 ke rating 2, 2 ke 3, 3 kembali ke 1, dan seterusnya. Ya, dan berapa lama durasi suatu bank bertahan di dalam satu rating, dan berapa waktu minimum yang dibutuhkan bank untuk berpindah dari satu rating ke rating yang lain. Ya, itu menunjukkan tentang ketahanan dari bank, ya, durability-nya. Tetapi pertanyaannya, mengapa ukuran-ukuran itu digunakan untuk mengukur risiko strategis? Ada yang mau coba lagi? Nggak ada. Pak, berarti jumlah market share suatu bank Islam di suatu industri perbankan itu mempengaruhi posisi mereka kan, Pak? Iya. Jadi itu ketika mereka memiliki market share yang besar, ketika ada munculnya risiko strategis ini, posisi mereka itu nggak akan terpengaruh secara signifikan. Apakah begitu, Pak? Gimana? Jadi ketika munculnya risiko strategis, misalnya ada pemain baru ataupun ada perubahan dalam inovasi dan segala macamnya, ketika si bank ini udah punya market share yang besar dalam pasar, mereka tuh posisinya nggak akan mudah untuk berubah. Apakah begitu, Pak? Tidak selamanya perusahaan yang sudah besar itu mampu mempertahankan market share mereka. Kadang dan bahkan sering ada pemain baru yang kecil awalnya dibiarkan tumbuh, justru akan bisa merongrong market share yang dimiliki oleh perusahaan besar tadi. Ya, kita ambil contoh aja lah, antara BNI Syariah dengan BSM, itu kan gedean BSM. Karena indukannya juga lebih besar, karena Bank Mandiri indukan daripada BSM. Sedangkan BNI Syariah indukannya ke BNI konvensional. Tetapi lambat laun BNI Syariah melaju. Hampir, kalau mau dikatakan, yang mendekati Bank Mandiri Syariah. Bank Syariah Mandiri.
Ini juga salah satu contoh di mana tidak selamanya bank yang besar dalam hal ini adalah BSM atau Bank Mandiri mampu mempertahankan market share, bahkan dia akan bisa tergerus. Justru ini yang saya jawab langsung aja ya. Justru kita ingin melihat seberapa rentan bank itu untuk kehilangan market share ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi dia, atau terjadi perubahan kondisi atau iklim persaingan bisnis di dalam industri itu. Contoh, ketika dibuat simulasi atau skenario terjadi kenaikan katakanlah PDB, atau kenaikan misalkan indeks produksi, atau indikator makroekonomi yang lain, misalkan kurs mata uang. Seberapa perubahan ya, parameter, variabel ekonomi tadi, itu akan mempengaruhi market share yang dimiliki oleh satu bank. Nah, apakah terjadi kenaikan atau justru penurunan? Sama, ketika masuknya suatu pemain baru ke dalam industri keuangan, apakah akan mempengaruhi market share yang dimiliki oleh dia, naik atau turun? Nah, naik atau turunnya market share itu akan menentukan posisi bank di pasar. Sehingga cara terbaik untuk mengukur risiko strategis adalah melihat kepada posisi dia di pasar. Masih dominankah dia di pasar? Oh, dia terdampak memang, tetapi tidak merubah posisi dia di nomor 1. Oh, terdampak, dia dari posisi nomor 1 langsung geser ke posisi nomor 3. Nah, perubahan-perubahan ini akan dievaluasi. Tadi durability-nya gimana? Ya. Dan kecepatan dia berpindah seberapa cepat? Kalau dia cepat berpindah, berarti sangat rentan perusahaan bank ini menghadapi risiko pasar atau risiko ekonomi ini. Tapi kalau semakin dia lamban, ya inersia, ya, untuk menerima dampak dari faktor ekonomi, ya dia semakin kebal, semakin baik. Ya, itu diantara cara melihat atau menghubungkan risiko strategis dengan posisi bank di pasar. Baik ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, silakan. Soal 2, apa hubungan antara risiko reputasi ya dengan risiko strategis dari suatu bank? Ya. Sekarang kita menghubungkan antara reputation risk dengan strategic risk. Silakan. Pak, saya mau coba boleh nggak Pak? Silakan. Ya, jadi kan resiko strategis itu adalah akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil atau melaksanakan suatu keputusan kan Pak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi reputasinya bank gitu di saat bank nggak bisa manage pengambilan keputusannya dia gitu Pak. Itu sih, Pak. Boleh. 50%. Kenapa nih 50% lagi? Kenapa tadi Pak? Maaf Pak. Genapkan yang 50% lagi. Kayaknya saya baru sampai situ sih Pak. Dan nilainya gimana masa? Coba dulu. Hubungan itu ada kalanya searah, ada kalanya dua arah. Ada kalanya linear, ada kalanya non-linear. Ada kalanya simetris, ada kalanya ansimetris, ya, asimetris.
Yang disampaikan oleh Mbak tadi baru hubungan searah. Ya. Jadi hubungan ada dua, ada searah, ada dua arah. Ada yang sifatnya simetris. Simetris itu artinya kalau satunya memberikan dampak A, yang lain juga A. Kalau ansimetris berarti bisa berbeda. Satu bisa memberikan dampak positif, satu hubungannya adalah negatif. Ada yang linear, ada yang non-linear. Artinya ada yang dia merupakan fungsi misalkan AX ya plus B, atau dia merupakan fungsi eksponensial, misalkan AX pangkat Y misal plus B contoh. Itu diantara bentuk-bentuk hubungan ya. Jadi nggak harus satu arah. Coba kenapa yang 50%? Tadi sudah dijelaskan hubungan risiko strategis, dampaknya terhadap risiko reputasi. Sekarang bagaimana kalau risiko reputasi dianalisa dampaknya atas risiko strategis? Silakan. Bapak mungkin saya mau coba elaborasi lagi jawabannya Febrina. Jadi ini risiko reputasi ini sebenarnya dampaknya sangat membahayakan bank. Untuk itu sebaiknya perlu dilakukan program antisipasi atau preventive action. Karena nanti kalau udah reputasi bank udah jelek, penyelesaian resikonya itu akan sangat besar dan dampaknya bisa merusak serta membunuh perusahaan. Nah, tanda-tanda reputasi yang telah terkena itu sendiri seperti nama perusahaan yang tercemar atau udah dimuat dalam headline, surat kabar, atau media massa lainnya. Nah, jadi sebelum resiko terjadi secara keseluruhan dan juga bersamaan, sepertinya bank perlu melakukan suatu analisis simulasi dengan ada suatu metode namanya what if analysis dari jurnal yang saya baca. Nah, jadi kalau parameter yang dominan mempengaruhi terjadinya risiko bisa dibuat suatu analisis dengan menggunakan metode stress test namanya. Nah, jadi risiko ini akan dihitung berdasarkan kerugian yang akan ditimbulkannya, apakah akan menggerogoti cadangan pembentukan risiko kredit, pasar dan operasional, atau sampai menghapuskan keuntungan, dan yang paling parahnya bila dampak risiko tersebut mengurangi modal hingga menghabiskan modal perusahaan. Nah, ini nanti akan timbul ini unexpected risk yang juga antara lain disebabkan karena perusahaan itu gagal gitu Pak. Jadi hubungan antara resiko reputasi dengan cara atau resiko strategisnya kayak apa ya, benar-benar ini sih Pak, menentukan banknya nanti akan gimana ke depannya, apakah sampai rugi apa gimana atau cuma kehilangan profit. Itu sih Pak mungkin. Ya nggak apa-apa, dimaafkan. Jadi setengah-setengah ya, Mbak. Siapa namanya 5 poin untuk Mbak. Siapa tadi namanya Mbak siapa tadi yang pertama tadi Mbak Febrina, satu Mbak Demi. Ya. 5 terus Mas jelas ya. Sip. Saya ulangi lagi ya. Reputation risk adalah risiko rusaknya reputasi bank di pasar. Ya. Risiko rusaknya reputasi bank di pasar. Dan itu bisa dengan berbagai sebab, misalkan internal, ya, contohnya misalkan adanya korupsi, kolusi, nepotisme, atau fraud yang lain. Atau karena sebab eksternal. Misalkan karena terlilit dengan hutang atau dia terkena kasus hukum, ya. Maka bisa menyebabkan rusaknya reputasi bank di pasar. Misal bank salah di dalam melakukan akadnya banyak ribanya, maka reputasi bank syariah akan tercemar. Nah, dampaknya apa? Tentu kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank. Dan ini dampaknya dua efeknya. Yang pertama, hilangnya kepercayaan
dari masyarakat akan menyebabkan konsumen atau nasabah atau debitur atau bahkan karyawan atau bahkan investor yang baik akan keluar dari bank itu. Jadi kalau kalian mau melahirkan koi misalkan, kalau ikan koi itu udah nggak nyaman di air, dia pasti akan lompat keluar. Dia nggak akan betah di dalam kolam itu. Nah, hilangnya orang-orang terbaik, baik itu karyawan, konsumen, nasabah, ya, atau bahkan investor, akan menimbulkan dampak yang kedua. Masuknya orang-orang yang tidak baik ke dalam bank. Nah, dan tentu kedua keadaan ini akan memperburuk citra atau reputasi daripada bank. Tip. Lantas apa kaitannya dengan risiko strategis? Nah, dengan hilangnya kepercayaan di bank, tentu akan pertama akan bisa menyebabkan ketidakpercayaan nasabah untuk menaruh uangnya di bank. Karena ngapain di bank? Sama-sama riba, misal di bank syariah. Jadi aku taruh aja di bank yang lain. Terjadi yang namanya bank run, ya, bank yang lari itu. Apa yang lari? Dananya keluar. Sehingga akan menyebabkan bank minimal di dalam deposito dia atau deposit dia, DPK dia, bank akan turun nilai DPK-nya. Nah, turunnya nilai DPK itu menjadi satu indikator turunnya pangsa pasar di bank, karena bank itu menghadapi dua pasar, jangan salah. Kalau mau dikatakan 3 pasar, kalau mau dikatakan 4 pasar. Yang pertama adalah pasar DPK, ya, deposit market. Bank akan bersaing dengan antar bank untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Itu pasar pertama bank. Pasar kedua bank itu adalah pasar pembiayaan, financing market. Bank akan berkompetisi dengan bank yang lain untuk mendapatkan konsumen atau debitur yang baik. Dan akan meninggalkan debitur-debitur yang tidak baik, yang berpotensi gagal bayar kepada bank yang kalah bersaing. Itu pasar yang kedua. Pasar yang ketiga adalah pasar labor, atau labor market, pasar tenaga kerja tentu. Sudah dipelajari di ekonomi. Yang ketiga adalah pasar modal. Bagaimana bank menarik modal dari masyarakat. Jadi dana dari bank ada 2, dari modal dan dari deposit. Dua-duanya memiliki pasar tersendiri. Ya. Kalau salah satu pasarnya saja dia goyang, ya, tidak bisa mempertahankan market share tadi, bank akan menghadapi risiko kalah bersaing di pasar itu. Kalahnya bersaing di pasar itu tentu akan menurunkan namanya market position. Dan itu menjadi indikator adanya risiko strategis pada bank di pasar itu. Difahami? Dan turunnya risiko di pasar itu juga akan memberikan dampak balik. Jadi turunnya, ya, posisi pasar atau market share dari suatu bank, artinya meningkatnya risiko strategis suatu bank, itu akan kembali berdampak kepada apa? Reputasi bank lagi, bahwa dia tidak mampu mempertahankan market share dia. Sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang saling close loop, yang saling berputar. Sehingga semakin lama akan semakin memperburuk keadaan bank. Bank akan semakin buruk citranya, reputasinya turun, kemudian makin tidak dipercaya orang, dananya makin ditarik orang. Terus akhirnya akan bangkrut dia nanti. Ya. Itu yang menjadi soal nomor ketiga, karena udah jam segini ya. Tapi ada pertanyaan? Sudah nggak ada? Tapi kalau sudah nggak ada, kita tutup dulu ya. Kita tutup. Jadi yang hari ini yang bisa mendapatkan poin hanya Demi sama Mbak Saprali. Baik, kalau sudah kita tutup pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan Jumat pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.